ada santri cuantik gitu, paling cantik di pondok saya. Lewat. Habibnya padahal ya sudah punya istri loh. Ustadz, wah itu siapa Ustadz? Ini Ustadz. Pada akhirnya dinikah. Setelah dinikah apa yang terjadi? Dulu menjanjikan diberi rumah, diberi tanah. Apa yang terjadi? Dikontrakkan di tempat yang Masya Allah. Setelah punya anak satu dicerai. Loh, kalau ada orang tidak pernah berjasa, kemudian mereka mengklaim dengan memalsukan makam-makam yang ada, dengan memalsukan sejarah-sejarah yang ada, bahkan memalsukan apa itu sang merah putih di waktu di apa katanya itu Habib Ali Kuitang merobek semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Aik tentang pelakuan kita itu. Kita mencari informasi. Mari kita cek ini. Bahkan ada di umurnya 52 tahun datang ke tempatku. Kebetulan tadi saya kan banyak. Ada santri cuantik gitu, paling cantik di pondok saya. Lewat. Habibnya padahal ya sudah punya istri. Ustaz, wah itu siapa Ustaz? Ini Ustaz. Gimana saya kalau jadikan, tadinya bilangnya gini, kalau saya nikahkan sama keponakan saya gimana gitu. Ya silakan Habib, tapi cepet-cepet ditembus sendiri gitu loh. Pada akhirnya saya bilang, Bib tolong Bib, itu enggak hak saya, itu ke orang tua. Pada akhirnya ditembus ke orang tuanya. Berhubung orang tuanya pasti yang melihat saya kan, samina wa ta'ala. Pada akhirnya dinikah. Setelah dinikah apa yang terjadi? Dulu menjanjikan diberi rumah, diberi tanah. Apa yang terjadi? Dikontrakkan di tempat yang Masya Allah. Setelah punya anak satu dicerai. Padahal masih cantik. Padahal cantik itu. Sekarang mungkin umurnya, sekarang baru 25 mungkin sekarang ini. Bisa ditawarkan Gada-gada itu toh, saya dibuat sih sama keluarga mereka. Itu gara-gara oknum itu. Mana mungkin kuliahnya Rasul seperti itu gitu. Tapi itu yang santri tadi itu tidak keluar Islam ya? Jadi masih Islam. Karena fenomenanya begini ya Kiai. Iya. Ada beberapa perempuan di GAP karena perilaku Habib yang kurang ajar, Iya. akhirnya cerai dan akhirnya murtad keluar dari Islam. Masya Allah. Ya karena kecewa dengan Habib ini. Iya. Jadi perilaku Habib ini memang membuat banyak orang Islam itu jadi murtad Iya. masalahnya itu. Iya. Karena mereka mengklaim dirinya sebagai Iya. keturunan Nabi, padahal Iya. palsu. Iya. Bahkan sampai sekarang Habib-Habib yang dawir itu masih sering dawir. Sering dawir lewat telepon tapi nggak berani datang ke rumahku. Sekarang ini lewat telepon sampai sekarang. Kemarin juga ada Habib. Karena saya itu kalau dimintain itu saya anggap mereka itu seorang peminta-minta atau pengemis lah. Jadi tetap saya transfer gitu. Janganlah ya. Kalau keterusan nanti mereka jadi mentalnya terus mengemis. Sodako kepada orang jahat yang Iya. Itu kan setidaknya makruh karena ada kemungkinan digunakan sodako kita untuk kejahatan. Apalagi sodako kepada iblis. Enggak haram. Oh gitu. Tidak memberi itu sedekah, tidak memberi adalah sedekah itu sendiri, Yai. Jadi apa itu kami yakin kalau Habib itu tidak diri Rasul pertama kali gara-gara Romo Yai itu, mimpi itu. Nomor 2, saya diam-diam masih muhibin ya. Saya mengadakan dialog-dialog dengan para kiai yang muhibin dan para habaib. Tapi tidak ada satupun kiai atau Habib yang mampu merobohkan pertanyaan saya. Sampai sekarang belum ada. Bahkan diam-diam saya juga belajar apa itu kitab-kitab itu, kitab-kitab apa itu nasab. Saya itu yang asli itu dulu itu kalau panjenengan lihat di apa itu YouTube, video saya ngecam Kiai Mat itu banyak. Dulu itu. Jadi saya diam-diam membaca tetisnya Kiai Mat, tetisnya apa itu kemarin itu dari apa Robito Alawiyah, saya pelajari semua. Dari hasil pembelajaran saya itu sesungguhnya dari hasil semuanya itu tidak ada satupun ulama ataupun kitab atau manuskrip yang mengatakan bahwa silsilah Ba'alwi itu nyambung ke Rasulullah. Nggak ada. Makanya sekarang ini toh di apa itu diberitahukan Allah. Ini yang memberitahu Allah, bukan Kiai Imat ini. Asli hasil penelitian saya kami Kiai meneliti kiai-kiai yang ada. Bukan karena anut-anutan Kiai Imat. Enggak. Asli hati nurani yang telah diilhamkan oleh Allah di semua ulama-ulama pribumi. Asli, bukan. Aku yakin beliau bukan karena terpengaruh Kiai Imam. Bukan. Dan kiai-kiai yang ada di Indonesia ini itu hati nurani semua. Saya ataupun siapapun dari hati nurani. Dan rata-rata 99,9 semua yang tidak percaya bahwa apa itu Habib miliknya Rasul
muhibin kelas berat, muhibin kelas akut seperti saya, asli itu. Sehingga seumpamanya kok nyampe terjadi apa-apa semisal, saking yakin saya, seumpamanya terjadi perang, saya siap menjadi pemimpin paling depan. Loh, lelaki yang benar-benar lelaki di waktu dibutuhkan berdiri, Ustaz. Di waktu dibutuhkan berdiri. Iya betul. Tapi kalau sudah selesai selalu merendah. Kalau sudah konser merendah. Ini jiwa lelaki, nggak pernah memamerkan apa jasa-jasanya. Ini lelaki. Loh, kalau ada orang tidak pernah berjasa, kemudian mereka mengklaim dengan memalsukan makam-makam yang ada, dengan memalsukan sejarah-sejarah yang ada, bahkan memalsukan apa itu sang merah putih di waktu dia katanya itu Habib Ali Kuitang merobek. Semuanya itu nggak masuk akal semua itu. Jadi apa itu aku yakin lah, seyakin-yakinnya kiai-kiai yang ada ini tuh, yang asli itu ilham dari Allah, bukan semata-mata budak hidup, bukan. Buktinya sekarang ini saya sudah apa itu keliling banyak kiai. Mau saya ini ahli keluyuran, banyak kiai diam-diam, banyak kiai-kiai, bahkan kiai-kiai yang istrinya Alwi mayoritas 70% tidak percaya kalau Habib itu kiai Kanjeng Nabi. Saya itu sering keluyuran ke kiai-kiai yang muhibin. Diam-diam beliau itu nggak percaya. Kalau Kiai Maharaj juga mempelajari nggak apa itu nasab Pak Alwi berdasarkan kajian DNA gitu. Sempat mempelajari belum? Saya mempelajari DNA itu kemarin saya datang ke Temboro. Alhamdulillah saya disambut bagus sama Kiai Ubed. Kiai Ubed menyambut bagus. Bahkan Gus Ubed itu mempersilahkan saya untuk melanjutkan. Itu pertanda kalau apa itu pentolan Temboro setuju dengan pendapat saya dan setuju dengan pendapatnya Kiai Imad. Cuma berhubung beliau istrinya dua, Pak Alwi, beliau lebih apa itu diam. Ngerem dulu lah. Diam. Tapi beliau itu toh setuju. Tapi beliau saya komentari untuk beliau tidak mau komentar. Tapi beliau setuju dan mempersilahkan. Karena memang di Temboro ini masih apa itu dua kubu. Muhibin berat masih banyak. Walaupun saya banyak teleponi sama kiai-kiai apa Temboro, kiai-kiai Temboro dan apa itu tokoh-tokoh Temboro juga banyak yang setuju dengan pendapatnya Kiai Imad gitu. Tadi sebelum kita podcast itu kan Kiai sempat cerita tentang apa itu makam Rasulullah yang dulu mau dirobohkan pada awal masa penguasaan Salafi Wahabi. Iya. Kemudian zaman Abroha. Iya. Kemudian terkait dengan ini pemalsuan nasab oleh para Habib. Ini gimana? Jadi begini, apa itu Indonesia ini yang asli ya, Indonesia ini sebuah negara yang sakral. Saking sakralnya Indonesia, nyampe tidak ada nabi dan rasul diutus oleh Allah di Indonesia. Karena tanpa nabi dan tanpa rasul, akhlaknya orang Jawa ini orang Indonesia itu luar biasa. Mau meletakkan senjata saja di belakang. Ini kalau orang Timur Tengah itu di sini loh. Kemarin saya itu tahun 2023 saya ke Yaman. Itu saya jalan-jalan di warung-warung, banyak orang Yaman itu bawa senjata loh, bawa laras panjang. Banyak orang-orang apa itu Timur Tengah meletakkan senjata itu di depan. Tapi kalau orang Jawa ini tuh, itu loh, keris itu letakkan di belakang. Bahkan pengen ngomong itu leren begini ya. Bahkan nyuwun sewu, ulo badhe matur itu. Akhlaknya orang Jawa ini luar biasa. Makanya di Indonesia atau tidak diutus Nabi dan Rasul. Karena akhlaknya orang Jawa itu sudah tidak perlu dilakukan kembali. Ya. Dulu itu pernah makamnya Rasulullah pengen dibongkar sama orang-orang Wahabi. Siapa yang berjasa untuk menghalau orang-orang yang akan membongkar makamnya Rasulullah? Untuk membongkar apa itu cukup itu. Siapa itu? Orang Indonesia. Komite Hijaz. Yang menjadi cikal bakal Nahdlatul Ulama. Komite Hijaz. Sehingga panjenengan ampun kaget kalau apa itu Abraha dan kawan-kawan. Abraha itu kan orang Yaman dan kawan-kawan. Mereka membuat Ka'bah palsu di Yaman. Kemudian mereka pengen menghancurkan Ka'bah. Alasannya Tihamah adalah wilayah Yaman. Tihamah wilayah Yaman. Tihamah itu Makkah.
wilayah Yaman. Mereka itu tidak cocok dengan Ka'bah yang ada di sana. Sehingga Abraha apa itu sama pasukannya, pasukan gajah, ya, membawa pasukan menuju ke Mekah, pengen menghancurkan Ka'bah. Apa yang terjadi? Yang menghancurkan adalah burung ababil. Fa'arsala alaihim thayran ababil. Lalu mereka dihancurkan semua. Ababil itu bahasa Jawanya itu Rojo Wali. Rojo Wali itu rojo, raja-raja Indonesia. Wali lah. Kalau zaman sekarang namanya Garuda. Yang merungkatkan Abraha dan kawan-kawan itu burung Garuda. Atau zaman dulu namanya burung Raja Wali, atau di Al-Quran namanya burung ababil. Insya Allah habaib yang ada di Indonesia yang merungkatkan juga burung Garuda, orang Indonesia. Ini nanti akan mengukir sejarah ulama-ulama Indonesia yang mampu merungkatkan habaib. Kalau nggak percaya coba kita buktikan. Wong ini sekarang ini anakku. Bermunculan kiai-kiai khos, mursyid thariqah, orang-orang ahli kasab sudah mulai bermunculan. Enggak, kemarin dia ini lagi apa itu mursyid thariqah dari Boyolali, mursyid thariqah Aksabandia, dia juga ke sini juga menyampaikan tentang kepalsuan nasab juga lewat visi beliau. Bahkan kemarin saya ketemu sama mursyid thariqah Satoriyah itu, beliau cerita sama saya, Kiai, saya bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah mengatakan, laisa ba'aldi min dunyati. Ya, tidak cuma itu, banyak kiai-kiai yang mimpi seperti itu. Bahkan kemarin itu ada seorang kiai kan umroh, pulang dari umroh nginep di hotel Jakarta. Di waktu mimpi bertemu dengan Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan, sampaikan ke Kiai Muharrar bahwa Ba'alwi tidak duniaku. Itu ada rekamannya itu di HP saya. Bukan duniaku. Itu yang menyampaikan Rasulullah langsung. Dan kita wajib percaya kepada Kiai Muharrar cerita-cerita tentang mimpi, karena Kiai Muharrar itu sudah menunjukkan intelektualitasnya yang luar biasa, sudah menunjukkan isiannya dengan kitab Arba'in gitu loh. Tapi kalau yang cerita cuma si dua apa Zaini apa si Babi, ya udah itu anggap aja itu kentut. Karena yang bercerita itu Kiai Muharrar yang sudah jelas reputasi kecerdasannya, jelas reputasi kemanfaatan dari isiannya untuk para kiai dan santri. Yang kita wajib percaya dong, gitu. Semoga dilanjut ya. Lagi pula kami pada tahun 2000, jadi yang asli ini ilmu sir ya, nggak perlu saya ceritakan yang asli, tapi ini adalah sebuah penting untuk dipublikasikan. Yang asli saya ini sering ketemu dengan Rasulullah. Bahkan saya selalu pakai baju putih karena Rasulullah kalau bertemu sama saya pakai baju putih. Kalau dengan saya kalau pakai baju Jawa. Nah, itu penjelasan dari Kiai Muharrar. Memang demikian, jangan bisa percaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.